Anda masih bergabung bersama kami di Madiaman Mambau Solihin FM. Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiar, Kajian dan Nada Islami. Selamat mengikuti acara kami. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa pencipta tumbuhan? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Allah. Allah yang tak beranak dan tidak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Wih, pinter Charlie. Ya, aku selalu pinter, Kak. Oh iya, Charlie, ngomong-ngomong kita tadi belum salam nih. Oh iya, lupa Kak, tolong salam. Baik, kalau begitu sekarang kita sapa dulu adik-adik yang ada di sana ya. Yuk Charlie, silakan disapa dulu. Siapa ya? Kok siapa ya? Sapa dulu. Assalamualaikum teman-teman. Oh gitu ya? Ya, silakan yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Charlie. Baik Charlie, hari ini mungkin pertama kali dari adik-adik pemirsa yang ada di rumah bertemu dengan saya dan juga Charlie. Yuk, sebelum kita lanjutkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Jadi kita harus ta'aruf ya Charlie ya. Ta'aruf Kak. Kalau ta'aruf itu artinya saling berkenalan, saling menyapa, biar nanti kalau ketemu di jalan kita tidak bingung mau nyapanya kayak gimana. Gitu ya. Baiklah Kak. Yuk kalau begitu sekarang Charlie kenalan dulu ya. Oke Kak. Kenalan. Namaku kenalan. Kok namanya kenalan? Bilang namaku Charlie. Namaku Charlie ya? Santai lupa Kak. Iya, ayo sekali lagi diulang ya. Perkenalkan. Bilang gitu. Perkenalkan. Namaku Charlie. Oke, baik. Teman-teman yang ada di rumah, ini teman kita namanya Charlie dan juga dengan saya Kak Fajar Fitro Sampurno dari Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia Kabupaten Gresik. Baik, Charlie. Ya Kak. Kita ini sedang berada di Radio MBS ya. Kita sekarang akan menceritakan suatu cerita yang datang dari zaman sebelum lahirnya Rasulullah. Kebetulan Kak. Kebetulan apanya Charlie? Ya kebetulan. Ya kebetulannya kenapa? Kan sebentar lagi kalau tidak salah hari Jumat besok itu lahirnya Rasulullah. Ya bisa dikatakan hari Jumat tapi sebetulnya di malam harinya atau tepatnya di hari Kamis Charlie. Hari Kamis ya? Iya. Baik Charlie, sekarang kita akan menceritakan cerita tentang kelahiran Rasulullah. Charlie kira-kira sudah pernah dengar belum? Belum Kak. Baik kalau begitu sekarang kita ceritakan ya. Sudah siap mendengarkan cerita? Ya, aku siap Kak. Baik, kita dengarkan cerita dulu adik-adik. Di sebuah negeri dimulai cerita. Suara kakak enak. Udah diam dengarkan dulu. Hadap ke sana ke teman-teman. Yo, Charlie. Ya Kak. Katanya sudah ada sana. Iya, kalau dipanggil hadap ke sini ya. Pada saat itu Charlie, ada seorang raja. Rajanya ini habis pergi berperang. Ting 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 ting. Kalah tenan Kak.
Kebetulan rajanya pada saat itu menang, Charlie. Lele, kemudian raja itu sangat bangga. Kenapa, Charlie? Takut Kak suaranya. Oh, takut suaranya. Enggak apa-apa. Kalau kamu takut suaranya sekarang, bagaimana kalau ketemu dengan rajanya yang dulu? Oh iya, malah serem mungkin ya. Bisa-bisa malah serem. Rajanya tinggi besar, hidungnya mancung, rambutnya kriwul. Meluker dong. Rambutnya meluker, kriwul atau keriting. Rajanya bernama Abra. Abra setelah menang berperang, menundukkan kerajaan-kerajaan yang lain, Raja Abraham memanggil satu jenderalnya. Jenderalnya dipanggil, "Jenderal, datang ke sini." Jenderalnya juga tidak kalah ganteng. Orangnya ganteng, tinggi besar, kemudian hidungnya mancung, kemudian badannya kekar, datang menghadap raja. "Raja, ada apa ini raja?" Rajanya bilang sama jenderalnya, "Wahai jenderal, kita sekarang sudah menjadi kerajaan yang luar biasa. Apakah ada usulan kita akan menjadi kerajaan yang lebih luar biasa lagi daripada ini?" Gampang jenderal, aku ada usul. Usul apa itu Kak? Dengarkan dulu. Gini raja, di sana di kota Mekah dekat kota Yathrib itu ada sebuah kuil. Kuil? Kuil apa itu? Di sana itu orang-orang dari seluruh muka bumi banyak yang beribadah di sana raja. Oh, apakah benar? Kira-kira bentuknya seperti apa kuil itu? Bentuknya itu enggak luar biasa raja, cuma ada tumpukan batu yang dikelilingi oleh patung-patung raja. Oh, kalau begitu, ayo kita buat kuil yang luar biasa. Karena dulu itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah Baitullah, maka orang-orang jahiliyah mengatakan itu adalah kuil. Mereka kurang ajar ya Kak ya? Tidak kurang ajar, karena mereka sudah bergeser setelah dipimpin oleh Nabi Isa di Yerusalem. Mereka bergeser menyembah berhala-berhala. Jadi sebelum Rasulullah diperintahkan untuk mengabdikan diri menyebarkan Islam di tanah Mekah, di sana itu disebut kota jahiliyah. Begitu ya Kak ya? Setelah itu Charlie, akhirnya raja memerintahkan sang jenderal untuk membuat sebuah kuil yang bagus. Seperti apa Kak? Kuilnya seperti ini. Kuilnya itu dibangun sangat megah, banyak emas-emas yang berkilau, ya. Kemudian tiang-tiangnya juga dari tiang yang kokoh, dindingnya dari marmer, ya. Tulisan-tulisannya, grafirnya sangat bagus dan luar biasa. Tapi itu membutuhkan proses yang agak lama, Charlie. Agak lama? Iya, prosesnya kayak gini. Pada saat itu sang jenderal langsung datang ke alun-alun kerajaan. Pengumuman, seluruh masyarakat harap segera berkumpul. Kumpul ngapain Kak? Kita berkumpul itu akan mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang tidak mengikuti sayembara atau pembangunan kuil dari Raja Abra, maka nanti akan dihukum, disiksa, bahkan bisa dibunuh. Kak kecen kita Kak. Ya itulah Raja Abra menghalalkan segala cara untuk supaya kuilnya berdiri. Akhirnya dibangunlah. Ada yang bangun cuma bawa palu, ada yang bangunnya cuma bawa gergaji, ada yang cuma bawa
kapak dan lain sebagainya. Mereka bersatu padu membangun sebuah kuil. Beberapa tahun berikutnya Charlie, kuil itu sudah berdiri dengan megah. Sang jenderal lapor akhirnya. Raja, mau lapor. Latar eta kak. Dengarkan dulu ya. Ada apa, wahai jenderalku? Kuilnya sudah jadi, Raja. Wow, sudah jadi. Kalau begitu, siapkan pesta yang luar biasa untuk membuka kuil tersebut. Esok aku akan datang sendiri melihat bagaimana megahnya kuil yang akan aku bangun. Baik, Raja. Akhirnya mereka pun pergi. Keesokan harinya disiapkan. Di barisan pertama ada kumpulan binatang-binatang yang besar, punya hidung yang panjang sekali. Atau itu kak, tina kieu. Bukan, yang suaranya kayak gini. Aku tahu. Apa kira-kira? Kucing. Kok kucing? Itu namanya binatang gajah. Ada pasukan gajah. Kemudian di belakang pasukan gajah ada pasukan penabuh yang membawa alat musik. Kok malah joget? Enak ya kak. Ya. Setelah itu di belakangnya lagi ada pasukan-pasukan yang menari. Ada pasukan-pasukan yang sengaja membuat puisi-puisi. Pokoknya dihibur dengan begitu luar biasa. Pesta tara dong. Pesta pora pada saat itu Raja Abraham. Kemudian Raja Abraham melihat, wow, sungguh indah. Yang ini terbuat dari beton dan batu yang sangat kokoh. Kemudian Raja Abraham melihat lagi, wow, ukiran ini terbuat dari emas. Ini nanti akan menjadi sebuah kuil yang mewah. Wow, dinding-dindingnya terbuat dari marmer yang berkualitas. Wah, tekes ya kak. Iya, memang kuil Raja Abraham sangat bagus sekali. Kemudian setelah itu tiba-tiba Charlie ada seorang pengawal. Ngapain tuh ngayalnya kak? Pengawal datang dengan tergopoh-gopoh, terseok-seok dengan takut. Raja, lapor. Kamu pengawal, kenapa kok tergopoh-gopoh? Lapor, Jenderal. Ini mau lapor menghadap ke Raja. Raja sekarang sedang bersenang hati. Kamu nanti jangan ganggu suasana hatinya ya. Iya Jenderal. Akhirnya menghadaplah pengawal tersebut kepada Raja Abraham. Lapor Raja. Ada apa wahai prajurit? Ini Raja, siapa kamu? Saya adalah penjaga malam. Kemarin malam saya berpatroli di kuil ini Raja dengan membawa beberapa puluh prajurit. Wow, terima kasih atas kerja keras kamu. Terus kamu mau lapor apa? Begini Raja, kemarin malam saya berkeliling-keliling, semula keadaan aman. Enan kak dilatarkan kak. Iya, dengar dulu, ini bukan seperti yang Charlie bayangkan. Lalu kata yang terjadi kak? Ya, setelah itu prajurit tersebut melaporkan. Begini Raja, waktu jalan-jalan pertama aman Raja. Kemudian di suatu tempat di sebelahnya tiang agak pojok, saya menemukan sesuatu. Saya menginjak sesuatu. Apa yang kamu temukan wahai prajurit? Kemarin itu Raja, saya menginjak sesuatu. Warnanya kuning. Hah? Warna kuning? Jangan-jangan kita telah menemukan emas. Menemukan emas. Menemukan emas katanya. Bukan Raja, bukan emas. Lalu apa itu prajurit? Memang warnanya kuning Raja, tapi setelah saya pegang ternyata gembur.
bergembur. Kemudian apa yang terjadi? Waktu itu saya colek raja, tak colek. Kaki yang dicolek. Bayangkan saja prajurit itu nyolek benda itu cari. Gitu ya kak ya. Setelah dicolek, kemudian saya bau raja. Ternyata baunya gak enak. Kira-kira apa itu kak? Ternyata itu adalah kotoran manusia, Charlie. Kok malah Charlie ketawa? Ya lucu aja kak. Iya, memang lucu. Itulah yang terjadi karena Allah sangat sayang kepada rumahnya atau Baitullah, maka Allah akan menjaga kesucian dari Baitullah itu. Bahkan kuil yang baru dibangun oleh Raja Abraha ini diberikan sesuatu noda. Biar apa? Biar di situ bukan menjadi tempat yang suci lagi. Seperti itu kak ya. Akhirnya Raja Abraha marah, Charlie, sama seluruh makhluk yang ada di sekitar situ. Marah kepada prajurit-prajuritnya, marah kepada rakyatnya, marah bahkan sama binatang-binatang. Neraka kak binatang? Kayak orang gila aja. Iya, kita kalau marah sama binatang kita seperti orang gila. Karena apa? Tidak mungkin binatang itu ngerti dengan apa yang kita ucapkan. Iya juga ya kak ya. Charlie, baik, kita lanjut ya ceritanya. Oke kak, aku sedang gak sadar. Baik, kita lanjut. Setelah itu Raja Abraha mengumpulkan beberapa prajurit. Prajurit, semua yang berkumpul. Siapa yang kurang ajar berani-beraninya buang kotoran di sini, di kuilku yang megah ini. Akhirnya sang jenderal datang. Raja mau lapor. Ada apa, wahai jenderal? Kemungkinan itu dari orang-orang yang ada di Mekah sana, Raja. Mereka nggak setuju dengan kuil yang kita bangun sehingga mereka mengotori tempat ini, Raja. Seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu kumpulkan seluruh pasukan, kita serbu, kita hancurkan Ka'bah. Kata mau dihancurkan? Ya, rencananya apa Abraha? Ya, rencananya Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Tapi jangan khawatir, Allah akan melindungi Ka'bah dengan caranya sendiri. Terus apa yang terjadi? Setelah itu Raja Abraha berangkat menuju ke kota Mekah, membawa pasukan gajah. Dan juga di belakang pasukan gajah ada pasukan yang sedang naik. Itu aku ngerti. Iya, pasukan kuda. Di belakang pasukan kuda ada pasukan pemanah. Pasukan pemanah. Terus di belakangnya lagi ada pasukan yang bawa golok. Ada pasukan banyak sekali dikumpulkan oleh Raja Abraha. Mereka berangkat menuju ke kota Makkah. Ketika nyampe di tengah perjalanan ada pemuda yang membawa onta. Ontanya dirampas. Ada pemuda yang membawa keledai, keledainya dirampas. Ada masyarakat yang membawa hasil-hasil pertanian, semuanya dirampas. Kak kejam kayak gitu sih kak? Iya, itulah kelakuan daripada Raja Abraha. Kemudian setelah itu nyampe di sebuah bukit, lalu Raja Abraha mendirikan sebuah perkemahan di situ. Mendirikan perkenahan, ada itu yang genteng. Iya, di situ ada api unggun. Namun pada saat itu ada seorang yang sangat tua. Dia membawa kunci. Kemudian orangnya itu tampan, kulitnya putih, janggutnya panjang. Nama orang tersebut adalah Abdul Muthalib. Kayak pernah dengar kak. Ayo siapa ayo Abdul Muthalib? Iya keinget. Itu tanahnya Nabi. Kok pamannya Nabi? Itu adalah kakeknya Rasulullah.
Iya, akil santai lita kak. Iya, yuk kita lanjut lagi. Pada saat itu Abdul Muthalib mendatangi perkemahan tersebut. Beliau menghadap. Assalamualaikum. Kamu siapa? Orang tua kok datang ke sini? Namaku Abdul Muthalib. Aku kepengen menghadap kepada rajamu, Raja Abraha. Oh, enak saja. Baiklah kalau begitu. Raja, ada yang mau menghadap Raja? Itu nana kata ke Raja Abraha. Iya, pada malam hari. Kemudian menghadaplah kepada Raja Abraha. Wahai kakek tua, apa yang hendak kamu laporkan? Raja Abraha, aku adalah penjaga Ka'bah. Aku adalah pemegang kuncinya Ka'bah. Ada apa kira-kira orang tua? Kali ini aku akan menyerahkan kunci Ka'bah kepada engkau. Mau menyerahkan kunci Ka'bah. Ternyata kamu sudah menyerah, wahai orang tua. Kak diserahkan kak? Iya, diserahkan, tapi ternyata Abdul Muthalib punya cara tersendiri untuk yakin kepada Allah. Lele, apa yang terjadi kak? Ya. Setelah itu Abdul Muthalib menyerahkan kuncinya kepada Raja Abraha. Aku akan menyerahkan kunci ini, tapi dengan satu syarat. Apa syarat tersebut, wahai kakek tua? Tolong kembalikan keledai, kembalikan kuda, kembalikan hasil pertanian dari orang-orang yang ada di sekitar sini. Baru aku akan menyerahkan kunci ini kepada engkau, wahai Raja Abraha. Baiklah kalau begitu. Jenderal, Ya Raja. serahkan kembali seluruh yang kita rampas. Serahkan seluruh yang kita rampas, kemudian kita akan mendapatkan kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang oleh Raja Abraha. Malam hari ini kita akan hancurkan Ka'bah. Kita istirahat dulu, kita bersenang-senang dulu sambil membawa kuncinya Ka'bah. Kak, diserahkan ke kita aja kak. Iya, diserahkan itu karena Abdul Muthalib percaya bahwasanya rumah Allah akan dijaga oleh Allah sendiri. Iya ya, itu kan renah Allah. Iya, bagi Allah rumah itu adalah sebagai simbol orang-orang yang bersujud kepada Allah. Maka Allah akan menjaga rumah itu. Kemudian saat itu Allah memanggil bala tentara. Tentang kita tentara kak? Iya, Allah mengutus malaikatnya, kemudian malaikatnya tersebut memerintahkan beberapa hewan. Elang ya kak ya? Bukan elang, tapi yang dikirim adalah burung ababil. Burung ababil, kayak pernah dengar. Iya, kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya, sudah tahu ayatnya? Aku lupa kak. Ya, kita baca ya sama-sama. Mungkin ada yang di rumah hafal, yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kak. Bagaimana lanjutannya? Alam yaj'al kaitan fi tadlil. Arsala alaihin tairan atatil. Itu ya kak ya? Iya, itu ayatnya. Baik. Setelah itu dikirimlah burung-burung ababil. Burung ababil ini mengambil batu-batu dari neraka. Batunya sangat panas, diambil oleh burung ababil, ya. Diambil batunya. Kemudian dijatuhkan di tengah-tengah perkemahan orang-orang atau pasukannya Raja Abraha. Kayak tenaga
Nagasaki Hiroshima Kak. Iya, mirip dengan bom Nagasaki Hiroshima. Akhirnya porak-poranda perkemahannya Raja Abraha beserta bala tentaranya ini. Terus apa yang terjadi Kak? Semuanya pada lari ketakutan. Tolong, tolong, ada meteor jatuh, tolong, tolong. Wahai jenderal, ada apa yang terjadi ini? Tolong, ini ada, ya. Ternyata jenderalnya kena batu yang sangat panas dari kepala. Raja, aku kena batu. Akhirnya sang jenderal pun meninggal dunia. Terus kemudian begitu juga Raja Abraha kena batu yang panas. Akhirnya Is dead. ya, akhirnya juga meninggal dunia. Dan pasukannya yang lain yang tidak meninggal dunia kocar-kacir lari ketakutan. Semuanya pada bubar. Itulah cara Allah untuk menjaga rumah yang beliau tetapkan sebagai tumpuan umat Islam untuk beribadah haji. Kemudian saat itulah terjadi sebuah kabar yang sangat bahagia yang diterima oleh Abdul Muthalib. Kak? Pada saat itu juga bersamaan dengan sebuah cahaya turun dari langit yang masuk ke dalam rumahnya Abdul Muthalib. Cahaya apa Kak? Itulah tandanya pada saat itu lahir seorang bayi tanpa ayah. Karena ayahnya sudah meninggal semenjak ia berada di dalam kandungan. Bayi lahir. Bayi lahir tersebut akhirnya dibawa, digendong oleh Abdul Muthalib sambil bahagia. Sambil bahagia beliau langsung mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran sambil mengatakan, Bayi ini akan aku namakan sebagai Muhammad. artinya orang yang terpuji. Itulah masa-masa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir ke dunia. Dibarengi atau dibersamai dengan peristiwa yang luar biasa, yaitu hancurnya pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, yang juga diselamatkan oleh Allah dengan cara mengirimkan burung ababil. Ceritanya menarik sekali Kak. Iya, sebetulnya ada lanjutannya lagi, tapi mungkin akan kita lanjutkan kapan-kapan kalau kita bertemu lagi. Sudah setuju? Ya, kapan kira-kira ketemu lagi? Ya, kalau ketemu lagi, tidak tahu kapan kita sambung lagi. Kita di kesempatan yang lain. Mungkin dari saya Kak Fajar sampai saat ini sampai di sini dulu, dan juga bersama dengan saudara saya, sahabat saya. Siapa Kak? Ya kamu bilang nama kamu siapa? Iya, namaku Charlie. Ya, Kak Fajar bersama Charlie untuk hari ini pamit mohon undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.